Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi makanan, minuman, bahkan kebutuhan kami. Bahkan Engkau memberikan kami roti surgawi, yaitu firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 18. Nas Alkitab yang menjadi renungan kita pada saat ini. Dengan tema hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudari kita yang baru percaya atau baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua mengungkapkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Mereka akan menghadapi banyak masalah. Mereka akan menghadapi banyak kesulitan. Mereka akan menghadapi banyak tantangan. Dan memang benar, jika kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati, tidak Kristen dalam statusnya saja, hal yang sama akan kita alami dan hadapi, dan satu hal kita harus bertahan. Karena apa? Karena hidup kita ada dalam peperangan, dan peperangan itu sedang berlangsung. Peperangan yang sudah berlangsung begitu lama. Peperangan yang telah dilewati oleh seluruh orang Kristen di sepanjang zaman. Mungkin kita berpikir, peperangan ini tidak melibatkan kita. Tidak semua orang percaya akan menghadapi peperangan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, pengikut Kristus harus siap menghadapi apapun tantangan iman yang ada di depannya. Dan tantangan iman itu pasti datang. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita berperang, siapa musuh kita? Di dalam nas renungan kita pada malam hari ini, ditulis bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Jika musuh kita ini adalah darah dan daging, Bapak Ibu yang kekasih, kita cukup melatih fisik kita, kita cukup menyiapkan senjata kita, perlengkapan perang duniawi kita. Mungkin senapang, mungkin apa itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah pemerintah. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan penguasa kerajaan angkasa. Musuh kita adalah iblis yang begitu berkuasa dan berpengalaman ribuan tahun. Musuh ini sangat menakutkan. Ia sangat licik dan tidak akan menyerah sebelum tujuannya tercapai untuk membawa jiwa-jiwa menjadi pengikutnya. Bahkan iblis punya banyak cara kepada setiap orang yang berbeda untuk dapat memperdaya mereka. Iblis juga tahu titik kelemahan kita,
bahwa pada saat dan waktu mana yang tepat untuk menyerang kita musuhnya. Sebagai contoh, kepada orang yang mencari kekayaan dan kekuasaan, ada gerakan yang kuat ditawarkan kepadanya untuk meraih ambisinya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Kepada orang Kristen yang baru percaya, kepada orang Kristen yang bimbang dan ragu, ada godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dengan memunculkan ajaran-ajaran palsu dan sesat. Dan banyak juga godaan bagi kita yang mengambil pelayanan dan ambil bagian dalam pelayanan. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus lebih lama, kita digoda untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan kita. Misalnya kita merasa masih muda, kita merasa masih baru, kita masih merasa belum layak, kita masih merasa masih kurang ini dan itu. Lalu kapan sempurnanya? Kapan siapnya? Dan kepada Kristen yang sudah lama juga, ada banyak godaan menjadi sombong secara rohani. Karena sudah membaca Alkitab lebih banyak, sudah belajar Alkitab lebih banyak dari orang lain, atau sudah pelayanan lebih banyak dari orang lain. Juga kepada keluarga-keluarga Kristen, suami, istri, dan anak-anak diperhadapkan dengan godaan-godaan. Bagi suami dan istri, ada banyak orang di luar sana mungkin dipakai oleh iblis untuk menggoda laki-laki lain atau wanita lain yang masuk ke dalam rumah kita, rumah tangga kita. Juga kesuksesan sehingga kita kurang waktu untuk keluarga juga dipakai oleh iblis karena kita terlalu sibuk di luar. Demikian juga anak-anak kita digoda dengan pergaulan bebas, narkoba, karena mereka mungkin kurang perhatian dan dukungan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar dapat menang menghadapi godaan dan cobaan itu, kita harus berperang. Kita harus melawan. Tetapi mana mungkin jika musuh kita begitu kuat dan hebat, sedangkan kita banyak kelemahannya. Firman Tuhan katakan, kita harus kuat, dan kita kuat hanya jika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan kita akan diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, agar tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Dan perlengkapan senjata Allah itu adalah, dikatakan dalam firman Tuhan, ikat pinggang kebenaran. Ayat yang ke-14b. Kemudian yang kedua, berbaju jerahkan keadilan. Ikat pinggang kebenaran artinya bahwa kehidupan kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita hidup benar, iblis tidak akan bisa menyentuh kita. Jika kita hidup benar, tidak ada celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Berbaju jerah keadilan artinya kita harus bertindak adil kepada orang lain. Kita harus bersikap adil kepada orang lain. Kemudian berbaju jerah keadilan itu juga kita harus menunjukkan kasih bagi orang lain. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Kemudian berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil menjadi tugas semua pengikut Kristus di setiap keadaan, dimanapun ia berada. Kemudian menggunakan perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Hari-hari ini adalah jahat. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Hari-hari ini kita berada di dalam peperangan rohani yang dahsyat, yang mungkin belum pernah kita alami. Iman kita, ajaran kita diserang, dijatuhkan oleh iblis.
dengan menggunakan pengikut-pengikutnya di dunia ini. Dan jika kita tidak memiliki iman yang kuat, kita pun akan jatuh. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah, jangan takut. Tetaplah bersikap tenang dan berani. Seperti firman Tuhan katakan. Jadi berdirilah tegap. Berdiri tegap artinya bersemangat dan jangan tawar hati. Kita pasti menang. Karena Kristus ada di dalam kita dan Dia akan menolong dan menyertai kita. Kristus yang akan berperang kepada kita. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan tugas panggilan kita. Tuhan ingin kita menjadi kepunyaannya yang bisa diandalkan. Tuhan ingin kita menjadi alat yang berguna di tangannya. Tuhan ingin kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Kembali kepada kita. Apakah kita sudah dan kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah sediakan bagi kita, yang Allah berikan agar kita kuat, bertahan dan tenang di dalam Tuhan, karena Dia sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita.